Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas tentang wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah antara firqah-firqah yang sesat. Dan kemarin kita, atau pada pertemuan yang lalu, kita singgung tentang masalah usulul iman, juga tentang keimanan dengan atau kepada takdir. Dan di dalam masalah ini ada dua kelompok yang tersesat, yaitu Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah, mereka adalah orang-orang yang meniadakan takdir, tidak beriman dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka adalah kaum Mu'tazilah, pengikut dari salah seorang yang bernama Wasil bin Ata, di mana Wasil bin Ata ini adalah murid dari salah seorang tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Tetapi dia menyempal dan menyendiri dari majlis Al-Hasan Al-Basri ketika dia menanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri tentang masalah seorang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar, dan nanti akan kita bahas. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban Ahlus Sunnah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini tidak disukai oleh Wasil bin Ata. Akhirnya dia menyendiri, memisahkan diri dari majlis Al-Hasan Al-Basri dan membuat majlis sendiri, sehingga mereka disebut dengan Mu'tazilah, ya, orang-orang yang ber'i'tizal, yang memisahkan diri. Kemudian kaum Mu'tazilah, mereka di dalam masalah iman, mereka memiliki usulul khamsah, al-usul al-khamsah, 5
pondasi dalam masalah aqidah. Al-awwal, 5 pondasi tersebut yang pertama adalah at-tauhid. Jadi kaum Mu'tazilah mereka membangun di dalam keyakinan mereka 5 pondasi atau 5 usul. Yang pertama adalah tauhid. Jadi usul pertama mereka namai dengan tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid menurut mereka? Di sini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan beliau mengatakan wa yuriduna bihi nafy as-sifat. Yang dimaksudkan dengan tauhid versi kaum Mu'tazilah adalah nafyus sifat, meniadakan sifat-sifat Allah. Maka orang yang meniadakan sifat-sifat Allah dia muwahhid. Dia muwahhid. Yusammuna nafyas sifati tauhidan. Mereka sebut peniadaan terhadap sifat-sifat Allah itu adalah tauhid. Kenapa? Lianna itsbat as-sifati yaqtadi ta'addud al-alihati 'indahum. Karena dengan menetapkan sifat-sifat bagi Allah mengharuskan adanya berbilangnya alihah, berbilangnya ilah. Berarti ilah itu bukan hanya satu karena memiliki sifat-sifat yang banyak. Ini menurut mereka. Jadi itsbatus sifat, menetapkan sifat-sifat bagi Allah, konsekuensinya adalah ta'addudul alihah, berbilangnya ilah. Ilah itu tidak hanya satu. Jika demikian, wa huwa syirik, dan menurut anggapan mereka ini adalah perbuatan syirik karena meyakini ada beberapa ilah. Walihada yaqulun, oleh karena itu mereka mengatakan man athbatal asma'a was sifati fahuwa musyrik. Barang siapa yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat, maka dia musyrik. Perhatikan kesesatan kaum Mu'tazilah. Ini dalam usul yang pertama. Mereka punya usul namanya tauhid. Yang mereka maksudkan dengan tauhid itu adalah meniadakan sifat-sifat Allah. Artinya Allah tidak memiliki sifat-sifat. Ya, Allah tidak memiliki sifat-sifat. Allah tidak memiliki nama-nama. Karena jika menetapkan sifat-sifat dan nama-nama tersebut, konsekuensinya bahwa ilah itu tidak hanya satu, dan ini adalah syirik menurut kaum Mu'tazilah. Maka ini adalah aslun yang fasid, ya, pondasi yang rusak, asas yang sesat. Wathani, yang kedua, al-adlu. Asas yang kedua adalah al-adlu, adil. Apa yang mereka maksudkan? Wa yuriduna bihi nafyal qada'i wal qadar. Yang mereka maksudkan dengan asas adil ini adalah meniadakan qada dan qadar,
tidak ada qada dan qadar. Tidak ada qada dan qadar. Liannahum yaqulun, karena mereka mengatakan izbatul qada'i wal qadari yalzamu alaihi al-jawru wal zulmu fi haqqillahi ta'ala. Menetapkan takdir, menetapkan qada dan qadar, menetapkan bahwa Allah telah memutuskan, Allah telah mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, mengharuskan adanya sifat kezaliman di dalam hak Allah. Artinya orang yang menetapkan qada dan qadar sama saja menisbatkan kezaliman bagi Allah. Maka mereka tiadakan qada dan qadar. Tidak ada qada dan qadar. Karena kalau kita tetapkan, sama saja kita menetapkan ketidakadilan ataupun kezaliman terhadap Allah, bahwa Allah menzalimi, bahwa Allah tidak adil. Kenapa? Haitsu yu'adzibu ibadahu ala syai'in qaddarahu alaihim. Karena menurut akal mereka, jika menetapkan qada dan qadar, sementara nanti Allah tabaraka wa ta'ala mengazab para hambanya atas sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah atas mereka, ini adalah satu kezaliman. Masa Allah mentakdirkan adanya kekufuran, kemudian Allah mengazab orang-orang kafir? Bukankah ketika mereka kufur, jika mereka kufur kemudian itu karena takdir dari Allah, bagaimana Allah kemudian mengazab sesuatu yang telah ditakdirkannya? Maka ini sama saja kita mensifati Allah dengan sifat zulm, sifat kezaliman, dan ini tidak adil. Ya, tidak mungkin bagi Allah mengazab para hambanya atas perkara-perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah. Maka mereka katakan berarti tidak ada takdir, Allah tidak mentakdirkan. Karena kalau Allah mentakdirkan, seseorang umpamanya ditakdirkan dia kufur, dia musyrik, tapi kemudian Allah mengazab dia padahal Allah yang telah mentakdirkannya, maka ini tidak adil. Dan ini berarti adalah bentuk kezaliman yang Allah tabaraka wa ta'ala lakukan. Oleh karena itu mereka menetapkan asas yang kedua ini adalah al-adl, yang artinya mereka mengingkari adanya qada dan qadar. Tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Nanti akan kita bahas, dan ini yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wasalith, yang ketiga di antara usul Mu'tazilah, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka punya usul kewajiban beramar ma'ruf dan nahi munkar. Perhatikan nama-namanya baik, tauhid. Kami juga menetapkan tauhid, tapi ternyata tauhid yang mereka maksudkan nafyus sifat.
meniadakan sifat. Mereka menetapkan al-adl, tetapi yang mereka maksudkan nafyul qadar, meniadakan takdir. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Apa maksudnya? Wa yuriduna bihil khuruj 'ala wulatil umur. Yang mereka maksudkan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Maka tidak taat kepada pemerintah jika mereka melakukan kemungkaran selain kekufuran dan selain syirik, kemudian mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah tersebut, itulah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dengan melakukan pemberontakan atau dengan keluar dari ketaatan terhadap pemerintah. Falladhi yakhruju 'ala al-wulad hadha huwa alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari 'indahum. Maka yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah, dialah sesungguhnya yang telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan ini tentu sangat bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat terhadap pemimpin. Ya, tetapi kaum Mu'tazilah melihat demikian, bahwa di antara usul mereka adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Warabi' yang keempat, al-manzilatu bainal manzilatain. Di antara usul kaum Mu'tazilah yang keempat adalah istilah manzilah baina manzilatain. Satu kedudukan di antara dua manzilah, di antara dua kedudukan. Apa yang mereka maksudkan dengan al-manzilah baina manzilatain? Al-manzilah baina manzilatain, bahwa orang yang melakukan dosa besar dia tidak disebut sebagai mukmin dan tidak disebut sebagai kafir, tetapi dia manzilah baina manzilatain. Dia berada di dalam satu kedudukan antara mukmin dengan kafir. Dia tidak mukmin tapi juga tidak kafir. Ya. Dia tidak mukmin, dia juga tidak kafir. Itu manzilah baina manzilatain. Wa hadhihi hiya allati khalafu wa i'tazalu min ajliha majlis al-Hasan. Karena masalah ini, ya, karena masalah ini, yaitu masalah yang berkaitan dengan pelaku dosa besar, mereka menyelisihi dan menjauhi majlis Al-Hasan Al-Basri. Jadi karena masalah ini, karena masalah murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar. Lamma su'ila Al-Hasan rahimahullah, ketika Hasan Al-Basri, beliau ditanya an hukmi murtakibil kabirah, beliau ditanya tentang hukum pelaku dosa besar. Hukum pelaku dosa besar.
ajaba bima alaihi ahlu sunnati wal jamaah, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Apa jawaban yang sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, atau apa manhaj ahlu sunnah wal jamaah tentang pelaku dosa besar? Qala huwa mu'min naqisul iman. Pelaku dosa besar artinya orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamr, orang yang makan riba, orang yang membunuh, yang melakukan perbuatan dosa besar. Ahlu sunnah mengatakan mereka mukmin, tetapi naqisul iman, kurang keimanannya. Mereka mukmin tetapi kurang keimanannya. Fala yukaffir kama tukaffiruhul khawarij, maka ahlu sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar sebagaimana kaum khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, mencuri kafir, berzina kafir, membunuh kafir, makan riba kafir, dan seterusnya. Pelaku dosa besar kafir, hilang keimanannya, karena mereka sama-sama mengatakan bahwa iman itu la yatajazza, iman itu tidak bisa terbagi-bagi. Tidak mungkin ada pada diri seseorang ketaatan dan kemaksiatan. Tidak mungkin ada pada diri seorang keimanan dan kekufuran. Padahal ahlu sunnah wal jamaah menetapkan ada pada diri seorang keimanan dan kemaksiatan. Ya, maka murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, menurut ahlu sunnah wal jamaah mukmin, naqisul iman, mukmin tetapi kurang keimanannya, sehingga mereka tidak mengkafirkannya. Berbeda dengan kaum khawarij, maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Imbasnya mereka akan menghalalkan darah. Ketika disebut sebagai kafir, maka halal darahnya, wal iyadu billah. Wala yusafu bil imanil kamil kama taquluhul murji'ah. Demikian pula ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar tidak disifati dengan keimanan yang sempurna. Imannya tidak sempurna. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu mukmin naqisul iman, berbeda dengan kaum khawarij. Mereka juga mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak disifati dengan iman yang sempurna, kama taquluhul murji'ah, sebagaimana dikatakan kaum murji'ah. Karena kaum murji'ah mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kamilul iman, sempurna keimanannya, dan dosa itu tidak pengaruh kepada keimanan, sebagaimana ketaatan itu juga tidak bisa menambah keimanan. Maka pelaku dosa besar menurut kaum murji'ah mukmin kamil iman, mereka keimanannya seperti keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kaum khawarij ghulu, berlebihan, pelaku dosa besar kafir. Murji'ah ifrat, tafrid, ya, terlalu bermudah-mudah. Pelaku dosa besar mukmin, sempurna imannya. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar mukmin naqisul iman, kurang keimanannya. Bal huwa mu'minun naqisul imani fahuwa mu'minun biimanihi fasiqun bikabiratihi.
pelaku dosa besar menurut ahlu sunnah mukmin tapi kurang keimanannya, maka dia mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan dosa besarnya. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, bagaimana dengan Mu'tazilah? Falamma ajaba al-Hasan bihadzal jawab, ketika Al-Hasan al-Basri menjawab dengan jawaban yang benar ini, ya, dengan jawaban bahwa murtakibul kabirah mu'minun naqisul iman wa kana Wasil bin Atha hadiran. Dan pada saat itu ketika Al-Hasan ditanya tentang pelaku dosa besar, kemudian beliau jawab dengan jawaban yang benar, dan pada saat itu ada Wasil bin Atha di majlisnya. Qala, maka dia mengatakan, ana aqul, aku mengatakan, aku berbeda dengan jawaban engkau wahai Syekh. Aku katakan, innahu la mu'minun wala kafir. Ini versi siapa? Mu'tazilah. Dia tidak mukmin, dia juga tidak kafir. Bal huwa fil manzilati bainal manzilatain. Nah, ini yang dimaksudkan. Tetapi dia berada di dalam satu di antara dua kedudukan. Dia tidak mukmin, dia juga tidak kafir. Yakhruju minal iman. Mereka katakan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari iman. Dia tidak mukmin, dia keluar dari iman. Walakinnahu la yadkhulu fil kufri, tetapi dia juga belum masuk kepada kekufuran. Keluar dari iman tapi belum masuk kepada kekufuran. Akhirnya dia berada di antara keimanan dan kekufuran menurut kaum Mu'tazilah. Fahuwa fil manzilati bainal manzilatain, la mu'minun wala kafir. Tidak mukmin, tidak pula kafir. Fa in mata wa lam yatub fa innahu yakunu khalidan fin nar. Tetapi kalau dia mati dan belum bertaubat, dia kekal di neraka. Menurut orang-orang Mu'tazilah, sama dengan pendapatnya Khawarij. Kalau Khawarij tegas dia ngomong, pelaku dosa besar kafir, di akhirat kekal di neraka. Ya, kalau menurut Mu'tazilah dia tidak mukmin, tidak kafir, tapi kalau di akhirat kekal di neraka. Semua itu menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Fa ahdathul qawla bil manzilah bainal manzilatain. Nah, akhirnya mereka membuat satu istilah yang baru, yang bid'ah. Dan bid'ah ini bid'ah dalam akidah. Parah bid'ahnya. Bukan bid'ah amaliyah, ini bid'ah dalam akidah. Apa yang mereka ada-adakan, yaitu perkataan manzilah baina manzilatain. Akhirnya mereka terkenal dengan istilah tersebut. Ya, terkenal dengan istilah tersebut. Dan mereka jadikan ini sebagai pondasi akidah mereka. Manzilah baina manzilatain. Wal khamis, yang kelima di antara usul kaum Mu'tazilah, infadzul wa'id. Infadzul wa'id. Infadzul wa'id itu terlaksanakannya ancaman. Ancaman itu
pasti terjadi. Ya, ancaman itu pasti terjadi. Infadhu al-wa'id, bahwa ancaman itu pasti terjadi. Wa yuriduna bihi, dan yang mereka maksudkan annan nara la yakhruju minha man dakhalaha, bahwa orang yang sudah masuk ke dalam neraka itu tidak akan mungkin keluar dari neraka. Yang sudah masuk ke dalam neraka itu tidak akan mungkin keluar dari neraka. Fa'aujabu khuluda murtakibil kabirati min ahli al-qiblati fin nar, maka mereka mengharuskan kekalnya pelaku dosa besar, sekalipun dia ahlul qiblah, sekalipun dia muslim, dia akan kekal di neraka. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Dan yang sudah masuk ke dalam neraka tidak mungkin keluar dari neraka. Ini akidah Mu'tazilah, dan banyak orang-orang yang berkeyakinan seperti ini pada zaman kita. Ada orang-orang masa penduduk surga kok ex neraka. Ya, ada yang mengatakan demikian. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Oh, sudah masuk neraka ya sudah, nggak mungkin dia keluar. Kemudian berdalil dengan ayat hatta yalijal jamal fi samil khiyat la yadkhuluna al-jannah, mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamal fi samil khiyat, sampai onta itu masuk ke lubang jarum. Dia tidak baca siyak ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya itu innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Benar, orang-orang kafir. Orang yang kafir dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Tetapi mukmin tidak. Maka mereka mengingkari hadis-hadis yang banyak, yang sahih, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, disebutkan dalam Sahih Muslim, tentang orang-orang yang akan diangkat oleh Allah dari neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, akhriju minan nar, dalam Sahih Bukhari, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min iman, siapa yang di dalam hatinya terdapat sedikit sekali keimanan, keluarkan dari neraka. Ya, sahih hadisnya. Tetapi karena mereka memiliki usul yang demikian dan mereka ta'assub, fanatik dengan pendapatnya, mereka mengatakan, oh, hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Ya, maka ini adalah satu kesesatan. Akibat dari apa? Akibat dari memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka sendiri. Tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Harusnya mereka kembali bagaimana para sahabat memahami ayat ini. Dan jelas siangnya innal ladzina kafaru, orang-orang kafir. Bukan mukmin, tetapi orang-orang kafir. Mereka tidak akan masuk surga, benar. Hatta yarjal jamal fi samil khiyat. Tetapi mukmin, para ulama menjelaskan bahwa pembersihan dosa itu terkadang di dunia, dibersihkan di dunia seseorang dengan ditimpa musibah, dengan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu sudah dibersihkan dosanya. Jika tidak di dunia, dia akan dibersihkan di alam kubur. Dia akan mendapatkan fitnah kubur dalam rangka dibersihkan dosanya oleh Allah.
Bahkan terkadang seseorang akan dibersihkan dosanya di neraka wal'iyadzubillah. Ya, dibersihkan di neraka. Sehingga dia harus masuk neraka dulu. Dia muwahhid, dia ahli tauhid. Tetapi karena banyak dosa-dosa yang dia lakukan, perbuatan dosa-dosa besar yang dia lakukan, dia harus dibersihkan dulu, tapi nanti akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imma dikeluarkan oleh Allah langsung, atau dengan syafaat, dengan syafaat Nabi SAW, atau dengan syafaat kaum mukminin, dengan syafaat teman-temannya yang mukmin ketika di dunia. Sebagai disebutkan dalam hadis bahwa ketika kaum mukminin semua sudah masuk ke dalam surga, mereka ketemu di surga. Ya, karena mereka sebelumnya terpisah ketika di mahsyar. Ketika di mahsyar tidak ada yang saling kenal. Bapak dengan anaknya tidak perhatian, anak dengan bapaknya, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Tapi nanti ketika dimasukkan ke dalam surga baru ketemu. Ya, ketemu. Maka mereka cari teman-temannya. Teman kita mana ya dulu? Waktu di dunia itu sering bareng kita. Maka mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, wahai Rabb kami, teman kami dulu sholat bareng kami di dunia, dan ternyata dia di neraka. Maka dia minta, kaum mukmin ini meminta agar dia dikeluarkan dari neraka dan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Di sini pentingnya kita memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang akan membawa kita kepada kebaikan. Ya. Nah, itu yang mereka maksudkan dengan infadul wa'id. Fa'aujabu dukhula murtakibil kabirati min ahli al-qiblati fin nar wa qalu man istahaqqa al-'adab la yastahiqqu ats-thawab. Orang kalau dia berhak diazab, dia tidak berhak mendapatkan pahala. Berarti kalau diancam dengan neraka, pasti masuk neraka. Ya, dia pasti masuk neraka. Dan pemahaman seperti ini juga ada. Neraka, dia masuk neraka. Ya, kalau dia berhak mendapatkan azab, dia tidak berhak mendapatkan pahala. Itu adalah usulul khamsah yang dibuat oleh kaum Mu'tazilah. Dan nama-namanya tauhid, al-'adl, ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, manzilah baina manzilatain, dan infadzul wa'id. Dan ini semua menjadi usul akidah kaum Mu'tazilah. Tauhid yang mereka inginkan nafyus sifat, meniadakan sifat. Keadilan yang mereka inginkan nafyul qada'i wal qadar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yang mereka inginkan al-khuruj 'ala al-hakim, keluar dari ketaatan kepada pemimpin, enggan mendengar dan taat kepada pemimpin. Manzilah baina manzilatain, kemudian infadzul wa'id. Dan semuanya ini akidah yang menyimpang, ya, dari usul al-Mu'tazilah. Wa mahattul bahth al-an fil asl tsani, tetapi yang akan kita bahas itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh muallif dalam matan yang berkaitan dengan keyakinan kaum Qadariyah dan Mu'tazilah yang meniadakan takdir. Wa huwa nafyul qadar, ya, yaitu
tentang keyakinan mereka tidak ada takdir. Amma murtakibul kabirah fayati ba'dahu basyar, adapun nanti yang berkaitan dengan pelaku dosa besar itu juga nanti akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa hadha akhta'a fihi al-mu'tazilatu wal jabriyah. Dalam masalah ini, dalam masalah nafyul qadar, ya, dalam masalah takdir itu tersesat di dalam masalah ini kaum Mu'tazilah dan Jabriyah yang keduanya ini bertentangan. Mu'tazilah, kaum Qadariyah, mereka meniadakan takdir. Kaum Jabriyah berlebih-lebihan di dalam menetapnya sehingga mereka mengingkari bahwa manusia itu punya kehendak. Nanti insyaallah akan kita bahas. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha